Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap melakukan satu namanya keadilan. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom Good Readers, bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, nasihat Amsal kali ini ada beberapa hal penting yang saya garis bawahi ya. Yang pertama adalah di ayat yang ke-13. Amsal mengingatkan jika kita menutup pertolongan kepada orang yang sudah menjerit minta pertolongan, maka kita pun akan mengalami hal yang sama, dan bahkan kalau kita pun menjerit-jerit minta pertolongan, tidak akan ada pertolongan. Ini sangat agak serem ya, karena memang ternyata ini perlu sekali kita peka terhadap kebutuhan orang lain yang sedang meminta pertolongan kepada kita. Yang kedua, pemberian yang tepat dan di waktu yang tepat akan banyak meredakan kemarahan dan mendatangkan berkat, di ayat yang ke-14. Jadi walaupun sepertinya tersembunyi dan seterusnya gitu ya, tetapi sebenarnya itu menunggu situasi yang tepat dan pemberian yang tepat. Dan itu akan menimbulkan banyak sekali berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita yang suka sembunyi-sembunyikan dosa, nah itu hati-hati gitu ya. Itu bukan hal yang tepat. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak suka menggunakan akal budi dan hidup dengan boros akan mengalami penderitaan, baik itu di bumi maupun di akhirat, di ayat yang ke-16 dan 17. Nah ini penting sekali ya, jangan sampai iman kita tergantung kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang mungkin bersifatnya klinik, bersifatnya penyembahan-penyembahan tertentu begitu ya. Kita harus hati-hati, apalagi kalau hidup kita boros. Artinya hidup boros di bumi ini pasti tidak akan mengalami sukses, akan mengalami penderitaan. Bahkan sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Dan yang keempat, tinggal di padang gurun yang sangat panas dan berbahaya lebih baik daripada tinggal dengan orang yang suka pemarah dan bertengkar. Nah, kita mungkin akan berpikir, lah bagaimana dong dengan saya yang punya situasi seperti itu? Bahwa di rumah kita penuh dengan pertengkaran dan orang-orang yang suka marah begitu. Lalu kita harus bagaimana gitu ya? Apakah kita akan meninggalkan rumah? Oh tidak demikian gitu ya. Kita langsung pergi dan seterusnya, tidak. Tapi Amsal ingin mengatakan bahwa seharusnya kita hidup betul-betul dengan keadilan. Di ayat yang ke-15 kita lihat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap melakukan satu namanya keadilan. Namun, keadilan di sini adalah bersifat keadilan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi apapun yang kita alami, tantangan apapun yang kita alami, tetap kita harus konsisten melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.